sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah, para ustazah, ibu-ibu hajah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini, malam Bu, pada diem aja ngantuk mah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin, diwajibkan atas kita orang-orang Islam sebagai kewajiban yang ada waktu-waktu tertentu. Pembahasan yang lalu kita sudah bicara tentang waktu-waktu sholat. Sholat fardu ada berapa waktunya Bu? Ada 5. Sholat fardu waktunya sudah ditentukan. Gak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, gak boleh kita nunggu mood. Tahu mood Bu? Udah waktunya sholat maghrib belum datang mood gua nih, ntar aja sholatnya, gak boleh. Udah ada waktu-waktunya khusus. Meskipun demikian, waktu-waktu sholat sudah ditentukan, tetap ada batasan-batasan. Ada beberapa waktu di mana kita diharamkan untuk melakukan sholat. Saya tanya kepada ibu-ibu, sholat itu bagus apa buruk Bu? Bagus. Cakep apa jelek? Cakep, kayak pantun. Kalau sholat itu cakep, meskipun sholat itu bagus, tetap ada batasan, ada beberapa waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat di dalam waktu itu. Apa saja waktu-waktu yang dimaksud, waktu-waktu yang kita diharamkan melakukan sholat? Ini adalah pembahasan berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-awqat allati tahrumu as-salatu fiha. Tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Artinya waktu-waktu yang sholat diharamkan pada waktu tersebut, haram sholat dalam 5 waktu. Haram melakukan sholat dalam 5 waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, hingga matahari naik, qadra rumhin, seukuran 1 tombak. Waktu yang pertama, kita tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit bukan sholat subuh juga, bukan juga sholat yang sifatnya ini dia qadha atau sholat yang memang duluan, sholat yang luput, tapi semata-mata sholat begitu aja. Pas matahari terbit nggak boleh. Pas matahari terbit ini diharamkan melakukan sholat. Nah, ini berlangsung terus sampai matahari tinggi, tingginya kira-kira 1 tombak. Rumhun itu 1 tombak, tombak itu ukurannya kurang lebih 2 meter. Jadi kalau kita lihat di ufuk timur, di sebelah timur, nggak ada gedung-gedung, nggak ada apartemen, nggak ada klaster-klaster, kelihatan itu langit misalnya. Nah, matahari udah tinggi, tingginya udah kira-kira 2 meter di ufuk, maka sudah boleh sholat. Tapi kalau belum, maka jangan sholat, kecuali sholatnya sholat qadha. Nanti ada beberapa penjelasan yang akan saya tambahkan. Tidak boleh ketika matahari terbit kita melakukan sholat. Matahari terbit itu dibarengi dengan setan, Bu. Dibarengi dengan setan. Begitu matahari terbit, maka di situ setan ikut juga, dia membayang-bayangi matahari terbit. Nah, ada di situ orang-orang yang dulu menyembah matahari, dan di situ hakikatnya mereka itu menyembah setan, karena saat matahari terbit, setan itu juga ikut membayang-bayangi matahari, supaya orang-orang dulu, nih orang-orang sebelum Islam yang menyembah matahari, ini menyembah setan. Ini yang pertama, tidak boleh sholat ketika matahari terbit sampai matahari tinggi seukuran 1 tombak. Kemudian yang kedua, wa indal istiwa'i, dan ketika matahari tepat di atas kepala, fi ghairi yaumil jumu'ati, selain hari Jumat. Fi ghairi yaumil jumu'ati, selain hari Jumat, hatta tazula, sehingga bergeser atau condong matahari. Yang kedua, waktu yang diharamkan sholat itu ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, namanya istiwa. Istiwa itu pas di atas kepala kita. Pembahasan yang lalu kita bahas, pembahasan yang lalu pernah kita bicarakan waktunya zuhur itu ketika matahari sudah condong ke arah barat, seperti ini, Bu. Ini matahari dari timur. Nah, waktunya zuhur ketika matahari sudah condong ke arah barat, sudah seperti ini. Nah, mulai condong, mulai ada bayangan di sebelah timur, maka baru masuk waktu zuhur. Waktu pas matahari di atas, pas matahari di atas benda atau di atas kepala kita misalnya, pas seperti ini haram sholat, nggak boleh. Sampai lewat sedikit, meskipun cuma 1 menit misalnya, baru boleh sholat lagi. Dan ini memang waktunya sangat singkat. Haramnya di sini, haramnya sangat singkat. Begitu sudah condong matahari ke sebelah barat, maka sudah boleh sholat lagi. Ini yang kedua, tidak boleh melakukan sholat ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, haram hukumnya. Ini ada pengecualian hari Jumat. Kalau hari-hari lain ini tidak boleh, tapi kalau hari Jumat boleh. Meskipun ibu di rumah, meskipun orang laki yang nggak sholat Jumat, tapi kalau dia hari Jumat maka tepat di atas kepala, dia pengen sholat sunnah misalnya, boleh. Sholat sunnah boleh. Atau kalau sudah bergeser, ya kalau sudah bergeser udah boleh aja sholat zuhur aja sekalian. Kalau sudah bergeser ke arah barat. Ini pengecualiannya di hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh sholat pas matahari tepat di atas kepala kita, atau istiwa istilahnya di sini.
Begitu juga setan, ketika matahari ada di atas kepala, ini muncul lagi setan, bayang-bayangin matahari, supaya orang-orang yang menyembah matahari itu sama saja menyembah setan. Maka diharamkan oleh Rasulullah. Rasulullah melarang kita sholat saat matahari tepat ada di atas kepala. Kemudian yang berikutnya, wa indal isfirari, dan ketika menguning, menjadi warna kuning mataharinya. Kalau matahari sudah warnanya kuning, jingga atau oranye lah. Kalau jam-jam segini, jam setengah 3, jam 4, jam 5 masih terang Bu, masih putih cahayanya. Jam 5 masih putih. Nah kalau udah setengah 6 ini udah mulai agak kuning, lama-lama oranye, masih ada mataharinya, belum masuk waktu maghrib. Kita sengaja melakukan sholat, ya bukan sholat asar juga, bukan sholat qadha juga, tapi sengaja aja kita sholat. Sholat apaan kok? Gue mah sholat aja, namanya solehah, mar'atu solehah, sholat aja. Nggak boleh sengaja kita menjatuhkan sholat atau sengaja kita melakukan sholat di waktu matahari sudah menguning, maka tidak boleh. Ini yang ketiga, yaitu ketika matahari berwarna kuning atau menguning. Kemudian yang berikutnya yang keempat, hatta taghruba. Ini setelah matahari kuning sampai matahari terbenam. Kalau sudah matahari terbenam udah boleh sholat lagi. Mulai dari situ sholat qobliyah maghrib boleh. Ibu pengen sholat misalnya sholat sunnah mutlak, sholat aja dah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang nggak pakai niat atau maksud apa-apa. Allahu Akbar, pokoknya usolli gitu aja. Aku sholat karena Allah, namanya sunnah mutlak boleh, asal udah matahari terbenam. 3. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat apapun, tidak boleh setelah sholat subuh. Ibu udah sholat subuh, selesai, bikinin kopi bapaknya, jangan sholat lagi, udah nggak ada ba'diyah subuh. Ibu udah sholat subuh kemudian pengen sholat sunnah mutlak, nggak boleh, nggak ada sholat sunnah apapun setelah subuh, itu tidak ada, haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghruba, hingga matahari terbenam. Yang kelima, haram sholat setelah kita sholat asar. Sudah sholat asar tapi kita sengaja sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah apaan bang? Ya sholat aja, saya mah rajin sholat orangnya, saya mah kalau puyung-puyung dikit sholat aja, misalnya kayak gitu. Maka tetap nggak boleh kalau udah sholat asar, nggak boleh kalau udah sholat subuh, nggak boleh ketika matahari tepat di atas kepala, nggak boleh ketika matahari sudah berwarna kuning, nggak boleh ketika matahari terbit, pas ketika terbit. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, keharaman yang dimaksud di sini untuk sholat-sholat yang tidak ada sebab, sholat-sholat yang tanpa sebab ada 3 macam. Yang pertama ada sebab, yang sebabnya itu terjadi lebih dulu dari sholatnya. Yang kedua ada sebab yang terjadi bareng dengan waktu sholatnya. Yang ketiga ada sebab yang terjadi baru nanti setelah sholat. Mana yang diharamkan? Yang diharamkan adalah sholat yang tidak ada sebab, atau sholat yang ada sebab tapi sebabnya belum terjadi saat sholat. Ada Bu, contohnya sholat yang nggak ada sebabnya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ibu Allahu Akbar usolli begitu aja, nggak nyebutin rakaat, nggak nyebutin sunnah juga, pokoknya jadi sholat Allah dalam hati, saya mau sholat gitu aja, jadi sholat sunnah mutlak namanya. Ini sunnah mutlak kalau ibu lakukan setelah bangun tidur jadi tahajud, nggak pakai niat apa-apa jadi tahajud. Sholat sunnah mutlak nggak punya waktu dia. Waktunya tergantung, kalau ibu lakukan bangun tidur namanya
tahajud, dapat pahala tahajud. Kalau ibu lakukan setelah wudhu, jadinya sunnah wudhu. Itu salah sunnah mutlak. Dia tidak terikat, jadi dilakukan tergantung dia dihubungkan dengan apa. Kalau dihubungkan dengan bangun tidur jadi tahajud, dihubungkan setelah wudhu jadi sunnah wudhu, dihubungkan dengan datang di masjid jadi tahiyatul masjid, namanya sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak nggak boleh di 5 ini, di 5 waktu yang tadi kita sebutkan. Habis subuh, habis asar, saat matahari terbit sampai matahari tinggi, saat matahari pas di atas kepala sampai dia condong ke arah barat, saat matahari sudah berwarna kuning atau jingga. Sunnah mutlak nggak boleh. Ini sholat yang nggak ada sebabnya, namanya sholat sunat mutlak. Termasuk sholat sunnah mutlak, sholat tasbih bu. Ibu punya tasbih nggak? Punya tasbih nggak bu? Sholat tasbih itu bukan sholat bawa tasbih kalungan, bukan. Sholat tasbih kapan-kapan ntar kita sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat 4 rakaat. Sunnah hukumnya yang setiap rakaat kita baca tasbih 75 kali. Jadi 4 rakaat 75 kali 4 berapa bu? Berapa? 300. Cepet banget ngitungnya. 75 kali 4 300 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tempatnya ketika berdiri, selesai baca surat tasbih 15. Ruku tasbih 10. I'tidal subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah 10. Sujud 10. Duduk di atas sujud 10. Kemudian sujud lagi 10 lagi. Nanti sebelum bangun rakaat berikutnya duduk dulu, tasbih lagi, namanya sholat tasbih. Sholat tasbih termasuk sholat sunnah mutlak, nggak ada sebab apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada sebab apa-apa, namanya sholat sunnah mutlak. Nggak boleh di 5 waktu ini sholat tasbih. Ini namanya sholat yang nggak ada sebabnya. Atau ada sebabnya, cuma sebabnya belum terjadi, sebabnya belakangan, nanti. Ada sholat-sholat yang demikian sebabnya belakangan, seperti sholat sunnah ihram. Saat kita mau ambil ihram mikot, di mikot, ya ini kita setelah kita ihram, sebelum kita ihram, kita disunnahkan sholat dulu, namanya sholat sunnah ihram. Kalau di kita bisa ambil mikot, misalnya kalau kita dari Mekah, emang datangnya dari Mekah, udah dari hotel, maka ambil di Ji'ronah misalnya. Kalau tidak di Ji'ronah, ambil di Hudaybiyah. Sebelum ibu ambil mikot, niat nawaitul hajja wal umrota lillahi ta'ala misalnya, atau nawaitul umrota, ibu niat ihram umroh. Ini sebelum niat maka disunnahkan sholat dulu, namanya sholat ihram, sunnah ihram. Saya ulangi lagi, sebelum niat ihram, kemudian mulai jalan kemudian ke Masjidil Haram, tawaf. Nah, sebelum niat ihram maka disunnahkan sholat dulu, namanya sholat sunnah ihram. Saya tanya sama ibu, duluan ihramnya apa duluan sholatnya? Bu, duluan sholatnya. Ihramnya udah belum? Belum. Ini namanya sholat ini punya sebab, tapi sebabnya belum terjadi, duluan. Sholat yang seperti ini haram di 5 waktu. Dia punya sebab, tapi sebabnya nanti. Sholat dulu baru ihram. Ada lagi contohnya, istikharah. Istikharah, minta apa bu? Kalau istri khorah, minta istri. Istikharah, minta pilihan atau minta petunjuk untuk dipilihkan yang terbaik. Saya tanya sama ibu, istikharah ini pilihannya udah ada belum? Iya, udah dipilihkan belum sama Allah? Belum, berarti belum terjadi. Sholat duluan baru nanti terjadi pilihannya atau kemantepannya. Sholatnya dulu, habis sholatnya baru ada sebabnya. Ini namanya sebab belakangan. Sebabnya terjadi belakangan, seperti ihram, sholat dulu baru ihram,
kemudian istikharah, sholat dulu, baru dapat mantep pilihan. Hajat juga begitu, sholat hajat. Ibu pengen sholat, ibu pengen hajatnya terwujud, terkabul, sholat. Ya Allah, saya punya hajat, saya pengen bangun kontrakan, nggak usah banyak-banyak ya Allah, barang 40 pintu. 40 pintu hajat. Saya tanya sama ibu, udah terjadi apa belum itu? Belum. Jadi sholat dulu baru terwujud, atau sholat dulu baru sebabnya. Ini namanya ada sebab, sebabnya belakangan. Sholat yang ada sebab, sebabnya belakangan, seperti sholat hajat, sholat istikharah, sholat ihram, haram di 5 waktu ini, nggak boleh. Dah, jadi yang sholat yang dimaksud di sini, sholat-sholat yang diharamkan di 5 waktu, ini adalah sholat yang nggak ada sebabnya, kayak tasbih, sholat sunnah mutlak, atau sholat ada sebabnya, tapi sebabnya karena hajat, sebabnya karena minta pilihan istikharah, atau sebabnya karena kita pengen minta sesuatu yang memang belum terjadi, seperti ihram tadi belum terjadi. Ini haram di 5 waktu ini. Di luar itu boleh, Bu. Di luar sebab-sebab yang tadi saya sebutkan, dan juga ada sebab tapi sebabnya sudah terjadi. Kalau tadi sebabnya belakangan, kalau ini sebabnya duluan boleh. Contoh sebab duluan. Contoh yang sebabnya duluan. Sholat sunnah wudhu. Sekalian saya tambahkan, ada sholat sunnah namanya sholat sunnah wudhu. Beda sama ihram. Kalau tadi sholat sunnah ihram, sholat dulu baru ihram. Kalau sholat sunnah wudhu, wudhu dulu baru sholat. Sholat sunnah tawaf, tawaf dulu, habis tawaf baru sholat. Nanti setelah itu baru yang melakukan yang lainnya. Tawaf dulu baru sholat, wudhu dulu baru sholat. Kemudian sholat sunnah, sholat sunnah atau sholat fardu yang sifatnya sholat sunnah atau sholat fardu yang sifatnya qadha, bayar. Habis sholat asar, ibu mau sholat, ditanya sholat apaan mah? Sholat zohor, ketiduran tadi. Ini sholat zohor, sebabnya ini sebabnya belakangan apa duluan nih sholat zohor? Ketinggalan atau ketiduran? Ini duluan apa belakangan? Duluan. Boleh. Kalau sebabnya sebab duluan, ya sholat qadha, sholat sunnah wudhu, atau sholat apalagi tadi, sholat tawaf, sunnah tawaf, ini duluan. Ketiduran kan duluan, jadi akhirnya qadha zuhurnya. Ini boleh dilakukan di 5 waktu ini, boleh. Jadi yang nggak boleh itu kalau yang nggak ada sebabnya, atau ada sebab tapi sebabnya sebab belakangan. Kalau sebabnya duluan boleh. Termasuk juga ada sebab yang sifatnya duluan, yaitu sebab, ini kadang-kadang ulama menyebutkan sebab duluan atau sebab berbarengan. Kalau ada sebabnya terjadi lebih dulu atau duluan dibanding sholatnya, atau sebabnya berbarengan, maka boleh sholat. Contoh seperti istisqa. Kita sholat istisqa itu karena apa, Bu? Karena minta hujan, karena kemarau. Karena kemarau. Kemaraunya sebagai sebab ini duluan apa belakangan dibanding sholat? Kemarau duluan baru sholat, apa sholat duluan baru kemarau? Berarti sebabnya sebab duluan apa sebab belakangan? Duluan, boleh. Kalau sebabnya sebab duluan, seperti sholat qadha, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat wudhu, tadi sunnah wudhu duluan baru sholat, boleh. Kalau sebabnya sebab yang duluan. Yang sebabnya yang nggak boleh, yang sebab belakangan. Lagi sholat yang sebabnya duluan. Ada sholat yang sebabnya duluan. Habis asar, kita udah sholat asar. Katanya tadi sholat habis asar boleh apa nggak, Bu? Nggak boleh. Kita udah sholat asar, ternyata ada jenazah. Ini yang sering terjadi. Jenazah itu nggak mati nggak hidup. Jenazah udah nggak bisa gerak.
jenazah ini pengen kita sholatkan, padahal kita sudah sholat asar. Maka saya tanya sama ibu, jenazah ini ada sesudah sebabnya. Ini duluan, jenazah ada duluan baru sholat jenazah, atau sholat jenazah duluan baru orang itu mati? Ada jenazahnya duluan, maka boleh. Jadi meskipun udah sholat asar, meskipun udah sholat subuh, meskipun pas di atas kepala, misalnya meskipun matahari sudah mulai kuning 5:30, kalau ada jenazah sholatin aja nggak apa-apa, karena ini termasuk yang diperbolehkan. Yang sering terjadi ini, sering terjadi kita udah pada sholat asar, ternyata baru rapi dimandiin jam 5:30, nggak apa-apa, sholat aja, karena memang itu ada sebab dan sebabnya duluan, dan dia meninggal duluan baru kita sholat. Yang nggak boleh itu kalau sebabnya sebab belakangan, seperti istikharah belum terjadi, hajat, atau nggak ada sebab sama sekali, seperti sunnah mutlak sunnah mutlak, tasbih dan lain sebagainya. Banyak sholat-sholat yang sebenarnya diperbolehkan, asal ibu jangan niat, memang niat melakukan sholat di waktu yang haram. Kalau ibu niat sekali-kali pengen sholat zuhur, kodok, bayar, tapi nanti saya pengen sholat pas matahari udah kuning. Nah, kalau punya niat kayak begitu nggak boleh, haram. Tapi kalau nggak punya niat apa-apa, tidak mencari-cari waktu yang memang haram, tidak apa-apa. Yang diharamkan tuh kalau mencari-cari waktu. Jadi di sini yang diharamkan pada 5 waktu ini adalah sholat yang tanpa sebab, atau ada sebab tapi sebabnya sebab belakangan, sebabnya belum terjadi, hajatnya belum ada, tapi dia sholat hajat habis asar nggak boleh, dia sholat istikharah habis subuh nggak boleh. Ini yang dimaksud 5 waktu sholat. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keharaman ini yang tadi sudah kita bahas, ini hanya berlaku di tempat selain tanah haram Makkah. Kalau di Makkah, meskipun bukan di Masjidil Haram, di hotel misalnya, dan masih ada di tanah haram, maka boleh di 5 waktu itu, nggak ada larangan. Itu enaknya Mekah, sholat di 5 waktu yang tadi kita bahas haram katanya. Ini kalau di kota Mekah boleh semuanya, meskipun bukan di Masjidil Haram, meskipun di hotel atau di samping toko, tapi toko Jokowi, ikirin Rial misalnya, samping toko sholat, dan nggak apa-apa, habis asar, habis subuh nggak apa-apa. Ini untuk tanah haram Mekah ini dikhususkan. Tapi di luar tanah haram Mekah maka tidak boleh, karena Rasulullah SAW ini pernah berpesan pada para sahabatnya, jangan engkau larang orang yang tawaf di waktu kapanpun yang dia inginkan. Nah, sedangkan sholat itu sama dengan tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat, Bu. Sama dengan sholat dalam banyak hal. Di antaranya rukunnya, syaratnya menutup aurat, kemudian bersih dari hadas dan najis. Itu syarat-syarat tawaf. Sholat itu mirip dengan tawaf. Kalau tawaf saja diperbolehkan di Baitullah, maka sholat juga diperbolehkan di tanah haram. Jadi tidak ada keharaman untuk kota Mekah sholat di 5 waktu ini. Ini keharaman hanya untuk di luar kota Mekah. Ini pengecualian. Ada yang untuk mempermudah itu. Amallati lisababin muqaddami kan nadri wal fa'iti lam tuharrami. Ini kata Syekh Ibnu Ruslan dalam Zubatnya. Amallati bisababin muqaddami kan nadri wal fa'iti lam tuharrami. Kalau sholatnya ada sebabnya sebab duluan, seperti jenazah, seperti qada, seperti sebabnya duluan sunnah wudhu tadi, maka tidak haram di waktu-waktu yang 5 itu kalau sebabnya duluan. Tapi kalau sebab yang
belakangan atau nggak ada sebab sama sekali, maka hukumnya haram melakukan sholat di 5 waktu ini. Inilah 5 waktu yang diharamkan untuk sholat-sholat yang tanpa sebab atau sebabnya belakangan. Adapun sholat yang dengan sebab-sebabnya duluan, seperti sholat qadha atau sholat nazar, boleh. Ibu tahu nazar, Bu? Tahu nazar? Nazar itu janji kepada Allah karena terwujudnya satu hajat. Kalau anak saya dapat kiai, misalnya punya hajat, kalau anak saya dapat kiai, maka saya pengen sholat sunnah 2 rakaat. Ini termasuk sebuah sholat yang sebabnya duluan, kan terwujud dulu. Akhirnya dapat tuh anaknya dilamar sama kiai. Dilamar sama kiai, berarti dia wajib membayar nazarnya. Apa nazarnya? Sholat tadi. Nah, saya tanya sama ibu, itu hajatnya terwujud dulu baru sholat, apa sholat dulu baru terwujud hajatnya? Apa yang dulu, Bu? Hajatnya dulu terwujud, berarti sebabnya duluan atau belakangan? Duluan, maka boleh sholat nazar, boleh sholat qadha, boleh di waktu yang 5 ini. Catatannya yang penting tadi, jangan sengaja mencari-cari waktu. Sengaja banget ibu punya kebiasaan memang ba'diyah zuhur, tapi ba'diyah zuhur pengen coba, nggak usah ba'diyah, saya bayarnya nanti aja habis asar. Sengaja begitu nggak boleh. Sholat qadha atau sholat bayar ini boleh untuk sholat wajib, boleh juga untuk sholat sunnah yang ibu udah kebiasaan. Saya tahu ibu sini mah sholat duha terus ya. Sholat duha itu kalau udah jadi kebiasaan, jam 9 sholat duha 4 rakaat, besok lagi sholat duha 4 rakaat, besok lagi. Kalau lupa atau kalau ada halangan, asal jangan haid. Kalau haid nggak disarankan untuk nggak disarankan untuk bayar qadha. Sholat wajib aja nggak diqadha, nggak, apalagi sholat sunnah. Kalau ibu punya kebiasaan duha, kebetulan ini hari Rabu tadi ibu lagi ada di jalan, nggak lagi haid, nah terus kemudian Kamis masih dalam keadaan suci juga, boleh bayar nih duha yang Rabu karena udah kebiasaan ibu. Jadi sholat qadha boleh mengqadha sholat wajib atau mengqadha sholat sunnah. Ini juga boleh dilakukan di 5 waktu ini, asal jangan sengaja cari-cari untuk melakukan di 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.